Oh, maaf. Lanjut. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat 13 ayat 1 sampai 29. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulit itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jika bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis, dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada bara yang telah sembuh, tetapi di tempat bara itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kusta yang timbul di dalam bara itu. Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lencut
ada lecur, karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih, kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih, dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak, lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir. Sebab itu berbekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari ketujuh imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur. Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulit ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu, sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam.
Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaiannya atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali. Dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu. Lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis. Dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci, sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakan bulu domba, atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya. Boleh Pandit dilanjutkan. Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir.
seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sini. Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi, keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya, barang siapa pada hari itu sedang di perangian di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 perempuan bersama-sama menyilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk para lektor, Bu Sarma, Ibu Erida, Ibu Elevani, dan Ibu Elia Esther. Selanjutnya kita akan menerima perenungan firman Tuhan dengan judul Kusta. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita semua menantikan Tuhan dengan sungguh hati, dengan cinta, saudara ya. Saudara, hari ini kita baca tentang penyakit kusta. Saudara, penyakit kusta itu bukan disebabkan karena dosa, saudara ya. Nah, kok rambutku kamu udah bilang aku jangan berantakan. Sorry ya. Soalnya saya habis tidur-tiduran. Jadi saudara, penyakit kusta
ya beberapa anggapan disebabkan karena kutuk dan sebagainya macam ya. Tapi sebenarnya penyakit kusta bukan karena kutuk, memang karena dia sakit saja. Dan itu sangat menular di zaman itu, belum ada obatnya. Ada banyak sekali penyakit yang di zaman Musa sampai dengan bahkan zaman Yesus belum ada obatnya. Bahkan penyakit kusta sampai dengan zaman saya waktu kecil itu ya, saya itu kalau ada orang penyakit kusta itu ya, saya kan lewat jembatan rumahnya. Di tepi jembatan itu ada rumah bedeng-bedeng, ada yang penyakit kusta itu. Wah, saya kalau udah itu saya paling takut tuh ya. Saya akan tutup hidung gini sambil lari, sambil lari sambil tutup hidung sampai bukan saya lari kalau lewat rumahnya orang itu. Ya karena apa namanya ngeri sekali ya kalau ngeliat badannya semuanya itu ngeri sekali. Dan orang itu kena penyakit kusta, saudara ya. Jadi saya selalu lari kalau dekatnya rumah orang itu saya lari itu ya, takut. Dan saya kalau ada banyak orang itu ya penyakit kusta itu saya takut ya, karena kalau diceritain itu tangannya bisa putus satu-satu gitu ya. Nah, itu saya takut sekali itu. Nah, dan memang itu menakutkan ya di zaman itu ya, dan di kampung saya itu ada beberapa orang yang kena kusta ya, dan sampai ke namanya apa tempat penyakit kusta namanya apa? Saya lupa namanya itu ya. Ada tempat orang untuk penyakit kusta gitu ya, ada tempat ada rumah sakit untuk khusus di ini ya, di tempat kami ada punya rumah sakit khusus sakit kusta ya, ada rumah sakit khusus sakit kusta karena memang banyak sekali yang sakit kusta di kota kami ya saudara ya. Nah, jadi penyakit kusta itu memang di zaman saya masih kecil itu di Indonesia juga termasuk yang bahaya ya, apalagi di zaman Yesus, dari zaman Musa lebih-lebih lagi ngeri ya, itu ada penyakit kusta itu. Terus sebabnya orang kalau udah kena penyakit kusta, dia harus diasingkan karena bisa menular di seluruh perkampungan. Lalu dia harus pakai pakaian yang capik-capik itu ya, untuk menunjukkan bahwa dia sakit kusta. Terus dia nutup mukanya sambil bilang najis, 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 supaya orang jangan dekat ke dia, saudara ya, supaya orang jangan dekat-dekat ke dia. Nah, tetapi orang yang kena penyakit kusta ini ya nggak orang baik, nggak orang nggak baik, ya semua bisa kena. Ya bisa kena penyakit kusta, namanya penyakit, saudara ya. Namanya penyakit itu bisa kena sama siapa saja, baik kamu itu orang berdosa, tidak berdosa, namanya penyakit. Ya itu nggak ada hubungannya dengan dosa, ya. Tetapi akhirnya di zaman saya itu mereka dikucilkan dan dianggap kena kutuk kalau orang kena penyakit kusta ini. Nah, suatu ketika di zaman Yesus ada 10 orang kena penyakit kusta. 10 orang ini kemudian dia mendengar ya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Maka mereka datang pada Yesus, singkat cerita 10-10-nya sembuh, tapi yang kembali hanya orang Samaria, saudara. Ya, dan mengapa, saudara? Eh, tentu saja orang ini kembali kepada Yesus. Kenapa? Saudara, yang 9 ya pasti pengen ke rumahnya. Waktu mereka sembuh, ya di tengah mereka datang kepada imam, ya mereka kan mentahirkan diri dan mereka kan segera ke ini kan melakukan ritualnya. Kalau orang Samaria kan enggak, saudara. Orang Samaria dia nggak butuh ritual karena mereka tidak mengerti tradisi dan tata cara Yahudi. Jadi kalau orang Samaria ini ya mau pergi kemana lagi? Ya datang pada Yesus untuk berterima kasih. Penyakit kusta ini menjadi penyakit ya setiap orang ya saudara, kita semua ya bisa kena penyakit ya apa saja yang mematikan, dan itu tidak pada umumnya bukan karena dosa. Kalau Anda kena jantung, Anda kena apalagi itu penyakit jantung, Anda penyakit kanker, ya tidak selalu karena dosa, saudara. Jadi jangan mengklaim bahwa semua penyakit karena ada dosa, enggak ya. Tetapi ya bisa kamu kena kanker karena kamu memendam kebencian yang amat sangat ya, sehingga kena kanker, atau kamu kemarahan yang amat sangat sehingga kamu empedunya itu ya, empedunya pecah atau punya batu empedu segala macam, itu karena kamu menyimpan kemarahan yang amat sangat. Bisa ya saudara ya, penyakit yang karena depresi, stres yang terlalu berlebihan sehingga kamu kena jantung dan ya penyakit gula, penyakit macam-macam itu ya, bisa saudara ya, bisa penyakit itu bisa disebabkan karena dosa, karena ada kesalahan-kesalahan
kita dalam mengelola kehidupan. Tetapi tidak selalu penyakit itu karena dosa. Ya, tidak selalu. Lalu kita semua ya datang minta kesembuhan dari surga. Kita minta semua. Ya, saya yakin semua minta disembuhkan. Saudara, ada penyakit yang kamu sembuh tanpa kamu harus berdoa. Misalnya penyakit kebanyakan makan, ya kebanyakan minum gula, kebanyakan apalagi saudara, penyakit-penyakit Anda kebanyakan makan sate kambing, ya. Saya baru tahu kalau sate domba itu dengan sate kambing itu ternyata beda ya saudara ya. Lemak jenuhnya beda. Dan babi itu ternyata lemak jenuhnya lebih baik ya daripada kambing ya. Lemak jenuhnya jahat, lemak jahat namanya ya. Jadi makan babi itu lebih sehat daripada makan kambing, itu saya baru tahu kemarin. Saya baca di mana itu majalah kesehatan. Sebentar ya, saya lupa itu ya di Prancis atau di mana itu ya. Jadi saya baru tahu tuh ya. Saya cukup kaget juga. Ternyata lemak babi itu lebih sehat daripada lemaknya kambing. Jadi ada penyakit-penyakit yang Anda berhenti saja makan jeroan, ya asam uratnya berhenti. Anda berhenti makan manis-manis, ya gulanya turun. Anda berhenti makan ya yang tidak sehat, ya maka Anda sehat sendiri. Ya biasanya penyakit yang belum parah ya akan menyehatkan ya. Jadi ada penyakit yang dosa kepada dirimu sendiri karena ngelojoh makannya nggak sehat. Ya ada, nah, bisa kan? Bisa karena makanan. Nah sekarang lalu kamu datang pada Yesus. Waktu datang pada Tuhan Yesus, ya, tetapi kamu tetap makan makanan yang jorok, ya maka kamu tetap sakit, saudara. Anda minta disembuhkan, lalu dengan iman saya akan sembuh. Tapi Anda tetap merokok, ya, tetap Anda minum Coca-Cola setiap hari, tetap Anda makan yang tidak karu-karuan, tidak sehat, jeroan. Walaupun dengan iman kamu sembuh, ya nggak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Ya, nggak bisa kamu bilang dengan iman, dalam nama Yesus Tuhan sudah sucikan jeroan ini. Nggak ada, saudara. Nggak bisa begitu. Ya, waduh. Kamu ini kalau saya jadi Tuhan Yesus, tak kepalamu, saudara. Tubuhmu yang dalam nama Yesus. Saya bilang begitu. Nggak bisa. Ya, nggak boleh begitu ya. Jangan, itu namanya Anda mencobai Tuhan Allah. Begitu. Jangan ya, saudara ya. Nah, sekarang harus bagaimana dong kita? Nah, ya kita berdoa dan kita Tuhan Yesus, Alkitab bilang apa? Bagikan makanan. Makanya sedekah itu akan mengurangi semua sakitmu, saudara. Potensi-potensi sakitmu itu sedekah itu membagi makananmu supaya kamu jangan supaya kamu jangan makan blojo, bagi makananmu, saudara ya. Nah, terus saudara, diakonia ya penting ya. Itu Alkitab mau cerita kemana tetap diakonia. Nah, lalu ketika Anda punya penyakit, sesuatu penyakit yang bukan karena makanan, ya penyakit yang bukan karena kamu stres atau kamu penyakit benci orang atau marah, ya ada penyakit yang begitu kamu ngampuni sembuh. Ya ada beberapa kanker atau tumor ketika kamu mengampuni tiba-tiba sembuh sendiri. Tapi ada penyakit yang memang genetik. Kalau ada genetik susah. Ya ada penyakit bawaan atau penyakit dari kecil, dari lahir. Ya maka penyakit-penyakit ini Anda butuh mujizat dari sorga. Penyakit ini Anda harus berdoa kepada Tuhan minta disembuhkan. Nah, penyakit genetik ini ya jangan menuduh orang ini ada dosanya kena kutuk. Ya, jangan juga, saudara ya. Sama kalau kamu pintar, turunan orang pintar, memang karena genetiknya IQ-nya 130 misalnya kan. Ada yang genetiknya dasarnya cantik, ya itu genetik, Anda nggak bisa menyalahkan. Ada yang genetiknya dia rambutnya botak misalnya, Anda nggak bisa menyalahkan. Oh itu kutuk, ya bukan kutuk, ya. Kita harus belajar menempatkan suatu kejadian pada porsinya, ya. Jadi tidak semua sakit karena dosa, tetapi dosa bisa menyebabkan orang sakit, ya. Tidak semua sakit itu karena makanan,
tetapi makanan itu bisa bikin orang sakit. Itu ya. Nah, ketika Anda benar-benar sakit dan Anda membutuhkan mujizat dari surga, Anda harus periksa dulu apa sakitmu dan mengapa sebabnya. Kamu sebabnya karena kamu keenakan makan, maka kamu harus bertobat. Kamu sebabnya karena kamu marah, dendam, ya karena kamu apa namanya masih menyimpan sakit hati, mudah marah, ya kamu harus bertobat, ya. Dan kalau sakit itu, ya sampai membuat kamu terputus hubunganmu dengan masyarakat lain, dengan masyarakat, ya, penyakit-penyakit menular misalnya kan, kena HIV. Loh, Anda yang kena HIV itu belum tentu karena Anda berdosa loh. Kadang-kadang dari mana? Dari orang lain, ya kan? Dari orang lain, dari apa orang tuamu atau suamimu atau istrimu. Penyakit itu datang, ya kan? Maka kita bisa minta sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan supaya disembuhkan. Dan Tuhan yang menyembuhkan itu, ya dia sungguh-sungguh pembuat mujizat. Tetapi hidupmu itu harus selalu, apa saudara, siap dengan semua, apa namanya, iman. Ya, kamu harus mempersiapkan imanmu. Kalau kamu tidak percaya, ya nggak bisa sembuh. Harus percaya. Harus dengan iman. Nah, setelah kamu percaya dan kamu sembuh, jangan lupa, saudara, selalu memberikan korban ucapan syukur dari hidupmu. Ya, banyak orang yang disembuhkan dari sakitnya, dipulihkan hidupnya dari perekonomiannya. Banyak orang yang hidupnya menjadi baik, lalu dia melupakan Tuhan. Dia pikir, dia pikir, itu haknya dia. Oh, saya sedang beruntung, makanya bisa sembuh. Dia lupa, Tuhanlah yang sembuhkan sakitnya. Lalu kemudian dia mulai buat dosa lagi. Lalu kemudian dia mulai bikin ulah lagi. Lalu dia tidak mengucap syukur sama Tuhan. Setiap pemulihan yang kamu peroleh dalam hidupmu, kalau kamu menjaganya, maka pemulihan itu bukan cuma menjadi pemulihan, tapi membuat hidupmu menjadi tambah baik, saudara. Banyak orang disembuhkan Tuhan, ya. Terus kemudian setelah disembuhkan, malah hidupnya jadi tidak karu-karuan, ya. Ada orang disembuhkan Tuhan. Saya pernah dengar kesaksian itu ya. Ada orang disembuhkan dari Tuhan, dari sakitnya, kemudian dia malah seneng, lalu dia bikin dosa lagi. Nah, kalau Anda sembuh dari sakitmu, apapun sakitmu, kamu pernah sakit dan sembuh, yang seharusnya kamu mati, mengucap syukurlah dan hargai itu sebagai kesempatan kedua. Sebab kesempatan itu tidak selalu datang dua kali. Ketika kamu disembuhkan dari sakitmu, apapun sakitmu, belajarlah mengucap syukur atas kesempatan hidupmu yang kedua untuk memperbaiki. Ya, ketika saya masuk di dalam padang gurun saya ya, dan saya lolos ya, hingga hari ini saya ada di Eropa ya, dalam surga saya. Maka saya melakukan ucapan syukur dengan berbuat apa saja yang bisa saya lakukan untuk sesama. Dan hidup saya jadi makin baik, saudara. Tetapi kalau hidupmu ketika dipulihkan dari sakitmu atau dari kesusahanmu, dan kamu tidak melakukan ucapan syukur, korban ucapan syukur, maka hidupmu nggak akan berguna. Lalu seakan-akan Tuhan itu ngasih kamu kesempatan kedua itu nggak ada gunanya. Buat apa kamu coba? Pernah nggak kamu pikirkan? Kamu yang sekarang sakit, kamu bernasar sama Tuhan, Tuhan kalau aku sembuh, aku melakukan ini. Dan tidak selalu Tuhan kasih kesempatan. Berapa banyak orang yang bernasar pada Tuhan, Tuhan kalau sembuh nanti aku akan begini, begini, begini. Tapi Tuhan tidak sembuhkan kamu. Saya bernasar sama Tuhan, ya, dan saya lakukan nasar saya, saudara. Dan hidup saya makin baik, karena saya menggenapi nasar saya pada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan pulihkan kami, saya akan seperti ini, Tuhan. Dan saya lakukan apa yang menjadi nasar saya. Ya, di WISE itu saya ajari bernasar. Kamu bernasar sama Tuhan. Ya, kamu masuk ke Eropa, kamu bilang,
Tuhan, kalau Tuhan Yesus bikin janji sesuatu, nanti kamu akan diberkati. Penuhi nazar itu, ya, nanti kamu akan diberkati. Kalau perlu bernazar, saudara, kalau kamu sedang sakit atau kamu sedang mengalami pencobaan. Tapi ingat, nazar itu, ya, kamu harus jangan main-main dengan nazar itu. Ya, jangan main-main dengan nazar itu. Korban ucapan syukur. Dan berikan korban ucapan syukur itu. Setelah itu ingat, itu adalah kesempatan kedua dalam hidupmu. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Dan ketika saya mendapat kesempatan kedua, saudara, saya lakukan itu sungguh-sungguh. Kenapa? Saya tahu yang lama itu nggak baik sekali. Dan ini kesempatan kedua saya untuk bikin baik. Anda nggak usah dengerin omongan orang. Anda tidak usah dengerin penilaian orang terhadap kamu. Tapi inilah kesempatan kedua bagimu. Fokus sama Tuhan. Fokus dengan mengucap syukur. Fokus dengan perbuatan baik. Fokus dengan hal-hal ucapan syukurmu kepada Tuhan. Persetan orang ngomong apa, nggak urusan. Kalau ada orang ingatkan masa lalumu, ya, ingat ya, katanya Martin Luther, kalau iblis mengingatkan masa lalumu, ingatkan iblis masa depannya. Kalau ada orang mengingatkan kamu dengan masa lalumu yang tidak baik, ingatkan orang itu masa depannya, yaitu di mana, di neraka, saudara. Orang-orang yang suka mengingatkanmu, mengungkit masa lalumu itu bakal penghuni neraka. Ingatkan dia masa depannya, saudara, ya. Sama seperti iblis yang suka mengungkit-ungkit masa lalumu, ya, kamu ingatkan pada iblis masa depannya. Sama, kalau ada orang suka ungkit-ungkit masa lalumu, suka korek-korek masa lalumu, ingatkan dia masa depannya, saudara, ya. Karena dialah iblis. Tuhan Yesus memberkati.